Okay, let's go. Bismillahirrahmanirrahim. Jalan guys. Mudah-mudahan cukup jelas ya. Masih dalam episode jalan-jalan sore. Mohon maaf kita belum ketemu quest yang cukup menantang minggu ini. Karena tadinya kita mau bikin quest untuk review bengkel. Hanya saja akhir-akhir ini cuaca di Tangerang sedang tidak begitu bagus guys. Sedang sering turun hujan. Sedang sering turun hujan dan tidak bisa diprediksi cuacanya. Jadi kapan turun hujan, seberapa lama, kadang deras sekali, dan kadang menimbulkan banjir di beberapa tempat. Jadi sering sekali saya udah planning mau berangkat, ternyata diguyur hujan dan hujannya tidak berhenti-berhenti. Sehingga kalau kita paksakan, ya kontennya jadi kurang menarik, kurang asik. Hari ini masih berlangsung Gaikindo Expo di ASBSD seperti yang saya infokan di konten sebelumnya. Buat teman-teman yang lagi minat nyari motor, harusnya ini merupakan kesempatan yang oke, karena di event-event seperti itu biasanya banyak banget promo yang bisa dimanfaatkan kalau memang pas lagi mau nyari motor ya. Tapi kalau saya pribadi berpikir dalam kondisi ekonomi seperti ini, somehow nggak tahu kenapa ya, motor second itu lebih value nggak sih? Sekarang saya lebih berpikir membeli motor second itu lebih ekonomis dan lebih bijak daripada membeli motor baru. Memang tentunya ada plus minusnya ya, semua keputusan ada plus minusnya. Motor second itu lebih beresiko, ada yang beda lah, secara sensasi juga beda gitu ya, secara gengsi dan lain-lain beda. Tapi balik lagi tadi saja, secara finansial wise, economic wise gitu, memberi kendaraan second dalam kondisi seperti ini, ekonomi seperti ini, terasa lebih bijaksana. Terutama ketika penjusutan harga kendaraan itu gila-gilaan, dan harga kendaraan yang baru itu juga nggak karu-karuan. Sementara harga secondnya dibanting bisa-bisan. Yang penting teman-teman punya wawasan aja ketika memutuskan untuk membeli kendaraan second atau kendaraan bekas.
mau itu motor, mau itu mobil, teman-teman harus punya wawasan dan ketelitian dan kesabaran. Kalau teman-teman tidak punya wawasan soal otomotif, sekarang bisa ada banyak banget jasa yang menawarkan jasa apa namanya sih, untuk ini ya, untuk mereview gitu ya, mereview sebuah kendaraan yang mau dibeli. Jadi ada mekanik atau jasa-jasa pihak ketiga yang menawarkan untuk membantu pembeli mereview atau mengecek kendaraan yang akan mereka beli itu masih bagus apa enggak. Itu kalau teman-teman nggak punya kenalan atau tidak punya wawasan soal otomotif. Terus teman-teman juga harus sabar gitu. Sabar itu dalam artian harus sabar dalam melancar perbandingan, sabar dalam hal menawar. Jadi nggak boleh terburu-buru nafsu melihat ketika ada barang murah, juga jangan langsung terburu-buru, karena murah belum tentu bagus juga, mahal juga belum tentu nggak bagus gitu. Jadi semuanya harus ada kajiannya, harus ada banyak pertimbangan. Itu aja sih kalau beli motor baru dan motor second itu kita harus pertimbangannya agak lebih ekstra. Tapi once teman-teman melakukan itu dengan pertimbangan yang matang, dan setelah menempuh itu semua teman-teman dapat barang yang value-nya bagus untuk harga yang dikeluarkan sedikit, wah itu sih kepuasannya luar biasa ya. Contoh, saya juga beli motor ini yang saya pakai sekarang itu belinya second. Ini adalah TVS Ronin. Nanti kesempatan yang lain saya akan coba review motor ini, karena motor ini saya yakin belum banyak orang yang tahu. Walaupun sekarang di jalan raya udah mulai banyak yang pakai. Kemudian juga infonya di pameran otomotif juga sekarang TVS Ronin itu semakin laris gitu ya. Tapi TVS kan jaringannya tidak sebanyak motor-motor Jepang, namanya tidak sepopuler motor-motor Jepang. Jadi saya yakin masih banyak aja di luar sana orang-orang yang belum tahu. Nah, sekedar informasi teman-teman, TVS ini motor India, motor perindavan kalau kata teman saya. Tapi terlepas dari motor perindavan, motor ini oke. Nah, balik lagi, kenapa saya bilang saya kemarin mau beli second untuk motor ini. Jadi saya sendiri sudah melakukan riset terhadap motor ini sebelum memutuskan untuk membeli brand TVS atau membeli varian Ronin. Ronin sendiri tersedia dengan berbagai varian. Varian yang saya ambil ini adalah TVS Ronin Nimbus, atau di varian yang paling tinggi. Kalau nggak salah, harga barunya terpaut 5-7 juta, 5-6 juta lah dengan varian terendahnya. Nah, waktu itu saya sempat survei ke showroomnya untuk melakukan riset dan melakukan perbandingan berapa sih harga barunya
Dan karena saya juga kebetulan tidak punya KTP asli di sini, maka saya akan dikenakan charge lebih dari pihak showroom seandainya saya melakukan pembelian ke showroom menggunakan nama saya, atau kalau saya harus mengurus administrasi menggunakan KTP lama. Intinya ada ekstra cost yang harus saya keluarkan. Nah, tidak lama saya coba riset ke beberapa marketplace. Dari sekian banyak orang yang menjual Ronin, ada satu varian Nimbus yang paling tinggi yang kilometer itu rendah banget, masih 2000 km kalau nggak salah, yang harganya menurut saya lumayan oke gitu. Kalau nggak salah waktu itu ditawarkan di harga 37 kalau nggak salah, sementara harga barunya tuh 41 juta. Jadi waktu itu saya cek tahunnya 2000, belum 1 tahun lah ya. Jadi motor itu belum 1 tahun penggunaan, belum genap 1 tahun penggunaan, kilometernya baru 2000. Kemudian dijual dengan harga selisih 4-5 juta dari harga barunya. Lalu saya ajak bertemu penjualnya, pemiliknya. Saya survei unitnya, ternyata unitnya sangat mulus, sesuai dengan yang tertulis di deskripsi penjualannya. Kilometer masih sangat rendah, kemudian bannya bahkan masih sangat tebal, motornya masih sangat mulus. Bahkan si penjual itu masih mau ditawar waktu itu. Jadi akhirnya saya membeli motor itu dengan harga 35 juta, sama dengan harga varian motor Ronin yang paling rendah kalau saya beli di showroom. Bahkan kalau saya beli di showroom, saya masih harus mengeluarkan extra cash lagi untuk varian yang paling rendah, karena urusan administrasi. Nah, oleh si pemilik ini, ternyata beliau itu udah satu, karena varian Ronin yang saya beli ini yang paling tinggi, dia dari dealer tuh udah dapat gimmick apa ya, variasi yang banyak banget, yang paling banyak deh pokoknya dibandingkan varian standar. Ada sideback, banyak deh pokoknya tambahan-tambahannya yang versi standarnya nggak dapat gitu. Yang kalau di total lumayan, bukan cuma secara value rupiahnya lumayan, tapi kalau dihitung-hitung jumlah itemnya juga lumayan gitu. Yang mana kalau saya pribadi sih mungkin nggak bakal kebeli ya, nggak bakal kebeli itu barang, saking banyaknya. Nah, oleh si bapak ini sendiri sebagai pemilik sebelumnya, dia juga beli banyak banget variasi. Mungkin waktu itu karena dia baru beli motor, dia happy ya, dia hype gitu. Dia beli banyak banget tuh variasi-variasi tambahan, kayak phone holder, bottle holder, ada tambahan sideback lagi, variasi-variasi lainnya yang di luar yang sudah diberikan oleh showroom ya, dari dealer ya. Dia beli lagi tuh tambahan-tambahan variasi. Dia buat lagi custom untuk box ini apa sih namanya ya, box untuk touring itu, box touring. Jadi saya dapat extra box touring, dapat
custom bracket, ada banyak banget gitu. Belum lagi cover-covernya buat di rumah, banyak deh pokoknya. Dan itu akhirnya dikasihin semua ke saya karena dia udah nggak punya motor lain di rumah. Tapi itu sih saya rasa hokinya saya aja ya, karena yang jual memang sangat dermawan. Tapi itu hal seperti itu sudah terjadi beberapa kali ke saya kalau saya beli motor second. Dan sebaliknya saya juga melakukan hal yang sama kalau saya menjual motor second saya kepada orang lain. Ya nggak hitung-hitungan lah intinya gitu. Kalau udah beli motor saya mah saya kasih aja gitu. Variasi-variasinya saya kasih sebagai bonus. Syukurnya selama ini kalau saya beli motor juga diperlakukan hal yang sama. Tapi saya rasa sih itu sudah semacam apa ya, aturan tidak tertulis, walaupun ada juga yang nggak begitu, ada juga yang nggak ngasih hitung-hitungan, ada juga yang begitu. Tapi di banyak kesempatan itu bisa didiskusikan kok. Itu salah satu keuntungan kalau kita beli second menurut saya ya. Kalau kita hubungannya baik, kemudian ketika dalam berdiskusinya sopan, dalam berdiskusinya meninggalkan kesan yang baik, biasanya sih antara penjual dan pembeli itu saling meninggalkan kesan yang baik, dan akhirnya ya itu jadi ya udah deh, buat kamu aja deh gitu, enak gitu. Alhamdulillah saya dikasih banyak banget perintilan yang saya jadi nggak harus beli. Terima kasih banget buat pemilik sebelumnya. Saya lupa om siapa namanya. Makasih. Sampai hari ini menurut saya termasuk beruntung, karena bahkan ketika saya konfirmasi ke showroom, motor ini dinyatakan sehat banget, dan mekanik di showroom bilang saya termasuk dapat harga yang oke gitu untuk ukuran kondisi kendaraannya, apalagi ditambah variasi yang saya dapatkan. Itu antara value harganya dan barang yang saya dapatkan itu merupakan nilai tawar yang luar biasa. Yang mana kalau saya beli baru, wah mungkin saya bakal boncos banget tuh. Nah teman-teman, jadi kalau saya sih tidak melarang teman-teman untuk ini ya, membeli motor baru. Tentunya membeli motor baru itu menyenangkan, ada sensasinya ketika motor datang dari showroom, dari dealer. Membuka plastik motor, plastik joknya, itu ada sensasinya yang menyenangkan. Bau khas motor baru, kemudian ada jaminan juga, ada bonusan juga dari showroom biasanya untuk motor baru. Tapi itu saya cuma memberi perspektif alternatif saja, pertimbangan bahwa beli motor second itu juga oke loh. Sekali lagi, kalau mau beli motor baru, sekali
sekarang lagi ada event di ASBSD. Saya tidak disponsori ya teman-teman, cuma ngingetin aja memang pas lagi ada eventnya.